Dunia Satria berakhir setiap pukul 9 malam. Itulah jam di mana pekerjaan sebagai arsitek junior yang melelahkan di Jakarta berhenti. Dan kesunyian apartemennya di lantai 12 mulai menelan dirinya bulat-bulat. Satria adalah tipe pria yang memiliki segalanya di atas kertas. Karier stabil dan wajah yang lumayan. Namun, ia merasa seperti gema di dalam ruang hampa. Hingga ia menemukan The Blank Page, sebuah aplikasi anonim berbasis teks. Di sanalah ia bertemu dengan akun bernama Lolava. Pertemuan itu tidak romantis. Satria menulis status pendek. Mengapa kopi di malam hari terasa seperti pengkhianatan pada bantal? 5 menit kemudian, Lullaby membalas. Karena bantal menjanjikan mimpi, sementara kopi menjanjikan realitas yang pahit. Kamu hanya takut untuk menghadapi esok yang sama lagi, kan? Satria tertegun. Itu adalah diagnosa medis atas jiwanya. Selama 6 bulan, mereka berbagi playlist lagu-lagu indie dan menonton film yang sama di detik yang sama melalui panggilan suara. Satria, suara Lullaby di telepon, suatu malam terdengar sangat dekat. Jika kita bertemu, dan ternyata aku tidak seperti yang kamu bayangkan, apakah kamu akan pergi? Satria menatap langit-langit. Aku tidak membayangkan wajahmu, Lullaby. Aku mencintai caramu berpikir, dan pikiran tidak punya cacat fisik. Konflik muncul ketika Satria menemukan foto sebuah jendela kafe di Bandung yang pernah dideskripsikan Lullaby. Pencarian obsesif itu membawanya pada sebuah nama, Larasati, seorang pelukis berbakat yang kehilangan penglihatannya, sebagian karena kecelakaan. Satria terhenyak. Itulah mengapa Lullaby selalu menolak video call. Larasati tidak sedang bersembunyi karena malu. Dia takut ditatap dengan rasa kasihan. Satria memutuskan pergi ke Bandung tanpa izin. Di sebuah galeri, ia melihat seorang wanita dengan kacamata hitam tipis sedang meraba tekstur kanvasnya sendiri. Hati Satria hancur menyadari bahwa dialah yang selama ini penuh kepalsuan dengan menguntit secara diam-diam. Kota Bandung menyambut Satria dengan gerimis. Ia berdiri di depan galeri gema sunyi. Pesan masuk dari Lullaby. Pagi ini kabut di sini tebal sekali. Satria, kamu sedang apa? Satria menatap layar dengan jemari gemetar. Ia berada hanya beberapa meter dari sumber pesan itu. Ia melangkah masuk di tengah ruangan. Larasati berdiri di depan sebuah lukisan abstrak biru kobalt. Matanya terbuka, indah, namun fokusnya statis. Larasati meraba permukaan kanvas. Dunia tidak hilang, Satria. Suara Larasati tiba-tiba terngiang di ingatan Satria. Dia hanya berpindah tempat dari mata ke ujung jari. Satria mendekat perlahan. Ia berhenti tepat di belakang Larasati, mencium aroma cat minyak dan wangi lavender dari rambutnya. Teksturnya agak kasar di bagian ini, kan? Suara itu lembut, namun membuat Satria tersentak. Larasati berbicara tanpa menoleh. Aku bisa mendengar detak jantungmu. Terlalu cepat untuk seseorang yang hanya melihat lukisan. Satria menelan ludah. Saja. Saya hanya mengagumi lukisannya. Biru kobalt, sela Larasati. Dingin, luas, seperti seseorang yang ingin bicara, tapi mulutnya terkunci. Satria merasa tersindir. Ia ingin mengaku, namun kata-kata itu tersangkut di tenggorokan. Ia takut menghancurkan ruang aman mereka. Bab 5. Jebakan identitas. Tiba-tiba, ponsel di tangan Larasati berbunyi. Satu pesan baru dari Satria. Suara robotik voiceover Mengema. Satria mematung. Ia tak sengaja menyentuh ponsel di sakunya. Di saat yang sama, ponsel Satria bergetar hebat. Bes, Larasati memiringkan kepalanya.
Kenapa ponselmu bergetar? Tepat saat aku menelepon temanku, Satria mundur selangkah. Tumitnya membentur penyangga lukisan hingga jatuh. Maaf mbak, saya harus pergi, kata Satria panik. Ia berlari keluar galeri, meninggalkan Larasati yang kebingungan memegang ponselnya. Satria terduduk di halte Jalan Braga. Ia mengetik, "Maaf, tadi ponselku mati mendadak." Ponselnya bergetar, panggilan suara. Satria, suara Larasati, dingin. Tadi, ada pria di galeri. Aromanya mirip dengan ceritamu cendana dan hujan. Dan ponselnya bergetar saat aku meneleponmu. Apakah pria itu kamu? Bukan, aku masih di Jakarta. Hening panjang. Oh, suara Larasati melunak dengan kecewa. Mungkin aku yang terlalu berharap kamu di sini. Panggilan terputus. Kepercayaan itu baru saja retak. Satria menetap di Bandung secara anonim. Ia menemukan informasi tentang operasi saraf mata di Singapura yang mahal. Satria mulai bekerja gila-gilaan, menjual aset desain arsitekturnya sebagai NFT dengan nama samaran Sang Arsitek. Setiap rupiah yang ia kumpulkan adalah bentuk permintaan maafnya. Seminggu kemudian, galeri mendapatkan donasi anonim besar untuk biaya medis Larasati. Pesannya, untuk biru kobalt, biarkan cahaya mencari jalan pulang kepadamu. Larasati menangis. Ia membuka aplikasi The Blank Page. Satria, aku tahu itu kamu. Jangan menyangkal lagi. Kenapa harus bersembunyi? Satria menatap pesan itu dengan perasaan campur aduk. Ia telah membantu, tapi terjebak dalam kebohongannya sendiri. 2 bulan kemudian, Larasati menjalani operasi di Singapura. Sebuah pesan masuk. Besok, perbanku dibuka. Aku ingin orang pertama yang kulihat adalah kamu. Aku menunggumu di taman rumah sakit. Jika kamu tidak datang, aku akan menghapus aplikasi ini selamanya. Satria terbang ke Singapura. Di taman, ia melihat Larasati dengan mata terperban. Satria mendekat, membiarkan langkahnya terdengar jelas. Larasati menoleh. Satria meraih tangan Larasati, menempelkannya ke pipinya. Ini aku, Larasati. Aku tidak akan lari lagi. Larasati tersenyum. Suaramu berbeda dengan pria di galeri itu. Satria tertegun. Larasati tertawa kecil. Aku sudah tahu sejak lama kalau itu kamu. Kamu sangat buruk dalam menyamar, Satria. Tapi aku ingin tahu seberapa jauh kamu akan berjuang untukku. Saat perban dibuka, dunia perlahan terisi warna. Larasati fokus pada wajah pria di depannya. Halo Satria, bisik Larasati. Ternyata kamu lebih berisik daripada yang kubayangkan. Satria tertawa di tengah tangisnya. Mereka menyadari bahwa asmara online mereka adalah tentang belajar saling melihat dengan hati sebelum mata mereka sanggup melakukannya.